Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan mempelajari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru yang boleh dianugerahkan Tuhan kepada kami. Dan biarlah melalui anugerah ini kami boleh menyadarinya dengan firman Tuhan yang mengawali segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Saya lanjutkan di ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mengenai menghakimi suatu hal yang tak perlu diajari atau menempuh pendidikan formal bagi seseorang untuk melihat suatu kelemahan orang lain. Karena biasanya di dalam menghakimi kita akan melihat seseorang berdasarkan kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan orang lain. Oleh sebab itu, sering sekali lebih mudah kita melihat kelemahan orang lain dibandingkan dengan kelemahan kita sendiri. Karena Yesus sendiri sudah pernah berkata, bagaimana mungkin engkau dapat mengampuni orang lain sedangkan engkau masih melihat seumbar balok di dalam matamu. Yang artinya memang naluri dasar manusia selalu gampang untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita, bagaimana Rasul Paulus mengakui bahwa di dalam ketidaksadarannya dia telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia juga dibenarkan oleh Tuhan melalui pemanggilannya menjadi rasul. Dan oleh sebab itulah dia mengingatkan bahwa setiap orang mempunyai yang namanya kesempatan. Yang menjadi persoalan, sering sekali manusia terjebak dengan namanya penghakiman, sehingga orang yang dihakimi akan jatuh ke dalam kesalahannya dan akan terus merasa tidak bisa untuk memperbaikinya. Firman Tuhan inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, bahwa Paulus mengakui akan kesalahannya, ketidaksadarannya, tetapi dia membawa ketidaksadarannya atau kesalahan itu bukan berdasarkan penghakiman manusia, sehingga dia berani terus melangkah dan menyerahkan kesalahannya itu kepada Allah sebagai hakim. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita ketika kita dalam suatu proses penghakiman oleh orang lain,
Janganlah kita menjadi kendor, janganlah kita menjadi surut atau bahkan tidak mampu melangkah. Tapi yakinkanlah bahwa Tuhanlah sebagai hakim atas ketidaksadaran atau kesalahan kita, sehingga kita masih bisa untuk melangkah, masih bisa untuk bersama-sama melanjutkan segala sesuatu yang baik. Dan firman Tuhan juga yang kedua ini mengingatkan kita agar kita tidak mudah melihat kesalahan orang lain, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika mendapatkan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan Yesus menantang, adakah di antara kita yang tidak ada kesalahannya? Semua pergi satu persatu, sehingga hanya tertinggal Yesus dan perempuan tersebut. Dan Tuhanlah yang menjadi hakim atas perempuan tersebut, sehingga perempuan itu bisa menjalani kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Oleh sebab itu kepada kita sendiri, bahwa jangan mudah kita untuk menghakimi seseorang, tetapi ingatlah bahwa sumber penghakiman berasal dari Allah itu sendiri. Jangan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh dunia yang mudah untuk menghakimi orang lain berdasarkan kesalahannya. Tapi Tuhan berkata, ampunilah kesalahan orang lain sama seperti Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita, kekuatan yang diberikan Tuhan. Kami menyadari begitu banyak kesalahan-kesalahan kami, tetapi kami dibenarkan Tuhan untuk dapat melanjutkan kehidupan kami dengan yang lebih baik, dan kami boleh melangkah, boleh percaya akan diri kami kembali. Dan bila Tuhan menjadi hakim yang memutuskan segala sesuatu atas kesalahan kami, atas dosa-dosa kami, sehingga kami boleh terlepas dari segala beban dalam kesalahan kami yang menghantui kami selama ini. Dan biarlah firman Tuhan juga yang mengajarkan kami agar tidak mudah menghakimi orang lain. Tapi biarlah kami membawa penghakiman itu kepada Tuhan, karena Tuhan adalah hakim di antara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.